Makanya ya betul orang menyatakan hari ini brutal karena kerasa banget. Kan merasakan saya mah tidak ujuk-ujuk gitu loh ke DPR itu, mohon maaf gitu kan kalau saya bilang itu tadi tidak berangkat dari ruang yang hampa, ruang yang kosong. Ini tantangan untuk ke depan wali kota terpilih. Mana yang menjadi skala prioritas, mana yang harus dibenahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anda menyaksikan To The Point bersama saya Hilmi Pramudia. Hari ini saya kehadiran anggota DPRD Kota Tasikmalaya Komisi 2 Kang Nan Suherlan. Siap. Ini bagi saya ini dewan nyentrik sih sebenarnya. Amin. Nyentrik itu kita ini sudah kenal cukup lama. Dulu kita satu organisasi. Daya Mahasiswa Sunda. Satu angkatan kita. Dan gini Kang, sebenarnya dulu tuh saya nggak nyangka loh sebenarnya Kang Nan itu akan terjun ke dunia politik sebenarnya. Iya, betul. Karena asa ente ayah kila-kila gitu di awal. Kalau jadi seniman gitu kan, saya melihatnya dulu tuh gitu ke Kang Nan. Tapi tiba-tiba loh, terjun ke politik dan jadi lagi anggota dewan. Itu tuh momentum apa Kang dulu bisa momentum apa gitu bisa tiba-tiba jadi politikus? Apakah sebenarnya sudah lama dan saya tidak tahu atau sebenarnya ada momentum yang tiba-tiba masuk jadi politikus nyalon dewan? Itu tidak lepas dari perjalanan gitu. Perjalanan di kampus waktu di Jogja, itu di masyarakat gitu kan, karena hobi berorganisasi sebetulnya, hobi berorganisasi untuk bersilaturahmi, menimba ilmu lah, membangun jaringan tentunya. Jadi ada kesempatan waktu itu ya masuk, karena kan untuk bisa bukan hanya di masyarakat, tapi bagaimana kemanfaatan itu lebih luas. Kalau saya paling ya beberapa organisasi lah, terutama saya lebih cinta kampung halaman saya Cempaka Warna. Itu tuh berarti memutuskannya jadi anggota dewan dan langsung ke PAN dulu? Ya, ke PAN. Dan kenapa PAN dipilihnya sebagai perahu gitu kan? Kebetulan kan saya sebagai warga Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah, saya dulu sebagai pengurus pemuda, wakil ketua di PDPM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Sebelum usia 40, kalau 40 kan tidak pemuda lagi gitu kan. Jadi emang senyawa lah embrionya kan PAN itu kan dari Perserikatan Muhammadiyah. Sekarang sudah 2 periode. Iya, keren. Itu ada perbedaan nggak sih Kang antara situasi politik 2019 jelas itu dengan 2024? Oh jelas, 2019 2024 itu jauh banget. Apa yang paling kentara lah itu perbedaannya? Jadi dinamikanya lebih keras gitu kan. Kalau periode kedua itu kerasa banget gitu. Tapi kan sebenarnya kalau periode kedua lebih punya pengalaman. Iya, alhamdulillah. Ya punya pengalaman, kantong-kantongannya sudah jelas gitu kan. Sudah ketemu banyak orang, sudah tahu karakter gitu kan. Ya kalau ini mah kan lebih mungkin karena pengalaman kemarin ketemu orang dan sebagainya, jadi paham kan dengan kondisi di masyarakat seperti apa. Nah, pas periode awal itu kan sekali nyalon langsung jadi kan? Luar biasa. Sekali nyalon langsung jadi, dan pola komunikasi atau strategi apa tuh 2019 dulu? Kali aja nanti saya misalnya jadi nyalon dewan kan, gitu boleh, kan harus berguru kalau senior. Apa langsung jadi orang kan biasanya punya kesempatan tidak langsung misalnya harus punya pengalaman dulu, setelah punya pengalaman baru bisa masuk. Kalau Kang Nan? Ya tentunya tadi berangkat dari hobi organisasi, kan saya di kampung halaman sebagai ketua pemuda, pernah jadi ketua RW di Perum Cempaka. Saya sebagai sekjen yang merintis, yang membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, membuat logo Perum Cempaka. Sampai hari ini kan memiliki ambulan, meskipun ekstensinya kepengurusannya Kak Asep almarhum kan, tetapi kebaikan tetap berjalan. Ketika ada warga yang meminjam ambulan, sudah memiliki aset gitu kan. Karena ya saya ingat waktu di Jogja itu kan ketika
ikut organisasi pelatihan dan sebagainya kan, ketika pulang itu bukan ditanya berapa IP Anda, terus di mana Anda bekerja, tetapi mana kiprah Anda. Itu yang saya ingat. Jadi Keren sih. iya, membawa balik ke kampung halaman itu saya mempersiapkan betul, karena saya pengalaman organisasi 99 saya masuk PMI. Saya 2000 itu masuk KAMI, Kesatuan Aksi Muslim, itu masuk di UGM. Kalau PMI saya di Uncok. 99 tadi PMI, 2000 saya KAMI, 2001 itu saya masuk di HMI. Karena waktu itu kan saya kampusnya 2 tuh. ABI IPK, setelah itu UIN, IAIN menjadi UIN gitu kan. Nah di sana. Jadi saya itu untuk membawa kampung halaman, saya itu ini bekal jangkal umur. Makanya saya bilang itu saya mah cempaka harga mati bukan NKRI. Bagaimana akan mencintai NKRI? Tetapi kampung halamannya tidak dicintai. Tapi minimal kan gitu, cintai dulu kampung halamannya. Nanti insya Allah semakin besar lah teori piramida gitu kan. Nah, gitu. Itu makanya saya seperti itu. Kalau membawakan kampung halaman semangat. Makanya visinya beda saya. Visinya juga kan merawat kampung halaman dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Visinya. Bicara politik, apalagi nyalon dewan kan sebenarnya bukan sebuah hal yang tabu, Kang. Harus punya modal logistik ya. Dulu pasti juga kan Kang Nam mempersiapkan itu gitu, apalagi pas di awal-awal tuh. Itu bagaimana cara bisa berani gitu? Karena bukan suatu hal yang rasanya tidak mungkin lah kalau tanpa logistik gitu. Iya betul. Logistik. Dongeng itu berarti. Betul. Dongeng. Nah, itu dari mana mempersiapkan dan seperti apa cara atau strategi untuk bisa masuk ke gelanggang politik dengan modal yang dibawa Kang Anan sendiri? Tidak lepas dari almarhum bapak saya yang ini udah baru 40 hari meninggalnya. Karena banyak memberikan kontribusi. Bapak saya kan senang dengan politik, tapi tidak menjadi bagian yang langsung praktis dan sebagainya. Kalau senang seorang bantulah. Memang sudah karakternya seperti itu waktu itu. Dan momennya adalah ketika saya minta doa dan restu gitu kan ke orang tua. Makanya saya maju, katanya maju. Sehingga yang support full itu kan bapak dan kakak. Sehingga kalau saya emang nggak memiliki apapun lah gitu kan. Cuma ada keinginan, kesungguhan untuk mencalonkan lebih bisa bermanfaat di masyarakat gitu kan. Makanya namanya selalu saya di periode ke-1, di periode kedua pasti putra Pak Atang Toge, karena kan yang banyak memberikan kemanfaatan itu sebetulnya orang tua. Cuma saya kan senang berorganisasi, aktif di masyarakat, jadi ketemulah gitu kan. Nama besar orang tua jadi modal juga? Iya betul, karena bapak yang lebih dilahirkan kan lebih tentu kan kebaikannya jadi manfaatnya bisa kita rasakan kebaikannya saya kan kebarokahan anak itu karena kebaikan orang tua, orang lain kan melihatnya itu. Jadi salah satu strategi kalau tidak salah di baliho bayi itu nempelin foto nama saja, Putra Patang Toge. Gitu. Karena bapak yang lebih dikenal daripada saya. Dan itu Kang Nan yakin sangat berpengaruh terhadap. Karena kan kebaikan sudah menanam benihnya, menebar kebaikannya kan lebih duluan bapak gitu. Dan itu dirasakan, bisa dicek di Cempaka Warna. Kan yang memberikan, menganjurkan, mengusulkan untuk mencantumkan nama saya itu adalah, masih ingat sekarang, alhamdulillah masih ada Pak Ketua RW 07 Cempaka Warna. Jangan sok nyalonkeun akang mabangga lamun gadah tetangga janten anggota dewan. Ketika waktu itu saya menjadi Ketua KPPS dan anggota KPPS. Saya Ketua KPPS 3 kali dalam catatan beliau. Beliau menyatakan sok cantumkan nama bapak dan orang tua itu terkenal. Sampai ketika saya mengantarkan ke daerah Salopa, ada yang nanya dekat dengan Pak Atang Toge nggak itu? Beliau menyarankan sebetulnya bukan usul saya sebetulnya, tetapi Pak Ketua RW Pak Entoh yang sampai masih masukan. Ketika saya suka aktif di masyarakat sebagai ketua pemuda, ya senang lah dengan masyarakat itu menyarankan masuk katanya. Ya alhamdulillah. Itu berarti kan ada, kalau kita bagi-bagi ya, ada modal sosial. Iya betul. Kemudian modal logistik. Betul. Kalau misalnya dibagi dalam sebuah organisasi
pemilu legislatif gitu ya. Modal sosial dan modal logistik itu persentasenya kira-kira bisa berapa tuh? 2019 dulu lah, dulu. Ya tetap orang itu kan makanya kan dikenal dulu bagaimana supaya kita dipilih. Kalau tidak dikenal kan popularitas dulu baru elektabilitas gitu kan. Nah, bagaimana kita supaya dikenal dulu? Ya kita tadi harus berkiprah kan gitu, harus memberikan kontribusi aktif di masyarakat gitu kan. Itu baru logistik kan pasti dibutuhkan setelah kita memiliki nama tentunya dikenal di masyarakat gitu kan. Itu. Oke. Itu masih iring lah berjalan gitu kan. Dan susah kalau logistik dulu mah. Gitu kan ya. Tidak semua selesai dengan logistik tapi dibutuhkan logistik itu. Proporsional. Tapi di 2024 saya mendengar dan banyak juga yang testimoni lah gitu. Paling brutal, paling keras gitu. Ya, betul. Kerasnya itu dalam hal apa? Karena kan juga ada yang menyatakan masyarakat atau kondisi masyarakat Indonesia hari itu sangat pragmatis banget gitu, duit gitu deh. Itu benar nggak Kang sebenarnya? Kalau yang Kang Enan rasakan? Emang betul kejadiannya seperti itu. Orang itu kan tidak mungkin memegang satu orang, tetapi lebih dari satu orang. Kalau lebih dari satu orang, kalau dalam bahasa Inggris kan udah jamak. Kalau dua orang itu udah jamak gitu dalam bahasa Inggris, gitu kan. Karena lebih, kalau kebanyakan seperti itu. Makanya ya betul orang menyatakan hari ini brutal karena kerasa banget. Jadi ketika seorang aktivis yang sudah berjuang gitu kan, ketika tidak ada logistik amunisi kan susah, gitu kan. Karena itu persoalannya di sana. Sudah berjuang dari awal sampai pemilihan tapi kan habis gitu kan, karena tadi yang disampaikan oleh Kang Hilmi tadi gitu kan, bukan bahasa saya tapi bahasa Kang Hilmi pragmatis gitu kan. Betul. Gitu kan, dan bahasanya itu dari potret masyarakat yang memang terjadi kan hari ini gitu. Iya, jadi semuanya kan hari ini lebih dominan mungkin, tetapi kalau yang lebih bisa memilih gitu kan sesuai dengan rasionalitasnya dengan hati nurani kan, tapi lebih banyak yang tadi yang sampai Kang Hilmi gitu. Tapi Kang, ini sampai kapan dan apakah menurut Kang Nan ini suatu hal yang biasa dalam siklus politik sebuah negara, atau memang sebenarnya harus ada edukasi gitu yang betul bahwa berpolitik itu atau pileg itu jangan lagi ke depan berperang logistik gitu, tapi berperan tadi kiprah, karya, gagasan. Betul. Setuju Kang? Setuju, sama harus itu perjalankan. Kalau saya selalu bilang, mohon maaf, saya itu berangkat tidak dalam ruang yang kosong, tetapi dalam ruang yang isi gitu kan. Ya punya aktivitas, punya kegiatan gitu. Karena punya modal kan, persoalan hari itu kalau disimpulkan kan sekarang hari ini bagaimana seorang itu punya modal saja. Kan dianggap beres dalam tanda kutip gitu kan. Tetapi kan bagaimana berkontribusi, bermasyarakat gitu kan. Itu kan catatan yang hilang itu kan. Kalau yang rasional kan jelas di perjalanan seperti apa, panjang gitu kan. Pertimbangan ada variabel-variabelnya lah untuk menentukan pilihan terhadap seseorang. Gitu kan. Karena ya itu kan diwakili gitu loh. Kalau tidak merasa diwakili gitu, karena kemarin seperti apa pilihannya gitu kan ya. Karena kan seperti saya kan outsourcing nih 5 tahun sekali kan dipilih. Betul. Dipilih itu adalah untuk apa? Ya ingin menjadi anggota DPRD. Sedangkan hukuman bagi seorang politisi adalah tidak dipilih kembali. Itu hukumannya, hukuman bagi seorang politisi. Kan ketika misalnya sudah dirawat kan susah. Kalau harap ekspektasinya terlalu tinggi di masyarakat. Sedangkan kalau masalah dewan itu ngobrol masalah program kegiatan gitu kan. Bagaimana nitipkeun lembur ke anggota DPRD karena memiliki apa? Yaitu program-programnya kan bisa diperjuangkan. Sesuai dengan sumpah janjinya gitu kan. Ketika pelantikan 3 September 2024 bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi yang saya wakili untuk tujuan nasional demi kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Paragraf ke-3-nya seperti itu. Kata di atas Quran disumpahkan. Iya, disumpah kan bahwa saya akan memperjuangkan, bahasanya kan akan memperjuangkan aspirasi yang saya wakili, bukan mewujudkan.
tapi kan memperjuangkan kewajibannya. Itu sumpahnya. Kalau mewujudkan apa rakyat berarti kan? Itu mah kalau jadi sudah pasti harus. Harus, tapi kan memperjuangkan. Ada berhasil, ada lolos, ada tidak. Itu kan banyak faktornya. Kan kalau dalam situasi seperti itu sebenarnya ketika Kang Nan terjun di masyarakat sebagai punya idealisme tersendiri atau prinsip misalnya sebagai politikus yang baik. Apakah juga kondisi pragmatisme yang ada di masyarakat itu juga memaksa kita untuk ikut dalam lingkaran itu, atau sebenarnya bisa kok beberapa sebagian kita edukasi masyarakat sehingga kita juga tidak ikut-ikutan dalam konteks pragmatisme itu? Ya tidak semuanya, tetapi kan ada orang-orang yang memiliki pilihannya atas dasar rasa hati nurani, terus pertimbangan akal ada saja. Tetapi kan porsinya yang lebih banyak itu yang berat itu kan. Tidak mungkin semua bisa selesai dengan logistik. Butuh logistik, tapi kan ada hal yang tidak dapat itu oleh seseorang terkait dengan hati. Itu kan nggak bisa. Kalau yang sesat mah iya, makanya kan iya ketika itu kalau tidak ini kan karena resikonya kan untuk menentukan pilihan kan. Cuma 5 menit di bilik suara kan, bagaimana menitipkan untuk dapilnya, untuk daerahnya gitu kan. Kang Nan meyakini pemilih Kang Nan tidak semuanya hanya orang-orang pragmatis, tapi ada yang karena memang suka dekat, pakai emosional tanda kutip gitu, pakai rasa. Ada yang tahu, yang sudah perjalanan. Kan seseorang itu kan harus bagaimana sepak terbangnya gitu kan. Ada jam terbang dan kualitas terbang. Kan itu yang menentukan. Jam terbang bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat. Aktif lah gitu kan di masyarakat kan itu. Kalau ada hal yang lebih tahu makanya dilihat bagaimana keluarganya kan panjang. Tahu kepercayaan lah. Tapi itu pemilih kan golongan itu berapa persen kan kira-kira? Ada nggak 50%? Oh enggak ya? 30-an, 20%. Berarti sisanya itu yang harus makanya tadi porsinya itu. Makanya tadi sampai kapan tidak ini, kalau saya diskusi dengan Bang Ray Rangkuti ini nanti ada klimaknya, ada puncaknya. Gitu kan, ada jenuh gitu kan. Nah itu pasti ada ketika saya dialog di Bandung gitu kan. Dengan Bang Ray Rangkuti sebagai pengamat gitu kan. Pasti ada titik jenuhnya nanti. Ada dentuman gitu, ada big bang gitu. Tinggal nunggu saatnya saja karena sudah jengah masyarakat dengan kondisi misalnya tadi gitu kan. Dengan tadi dikatakan oleh Kang Hilmi sebagai pragmatis dan sebagainya. Tapi pasti ada titik pencerahan nanti. Dan tokoh-tokoh politikusnya pun nanti ya itu tadi saya percaya akan dengan sendirinya itu muncul dan yang hanya pragmatis itu tersisihkan Kang. Tadi yakin. Jadi yang kualitas yang itu perjalanan kan makanya dibutuhkan sosialisasi, edukasi, membangun kesadaran bagaimana bahwasanya kita memilih pimpinan ini bukan hanya untuk di dunia tetapi kan terkait dengan akhirat gitu kan. Kan kita sebagai orang, misalnya saya seorang orang muslim gitu kan. Kan kita ini kan hidup ini tidak bisa di dunia dan akhirat gitu kan. Tidak bisa. Kan bagaimana kehidupan nanti di akhirat kan tergantung bagaimana kita di dunia. Kan itu kesadarannya. Kalau dipisah berarti sekuler itu. Ya memisahkan dari urusan dunia. Kan harus menjadi ibadah apapun aktivitasnya. Memilih kan harus jadi ibadah. Karena apapun aktivitas di dunia bagaimana supaya melibatkan Allah. Menjadi ibadah lah. Kan ada ibadah ada kan itu. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Kan tidak menyadari bahwasanya ini punya ada Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan itu doanya. Kalau mau di dalilnya gitu kan itu hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Berarti kan harus sinkron, harus betul-betul mempersiapkan diri bukan hanya tapi kan bagaimana untuk hari esok ya itu. Hanya saja memang itu bagi orang-orang tuh ya butuh proses ya. Karena kan kedewasaan, itu tadi kedewasaan berpolitik, masyarakat juga dengan edukasi saya yakin karena kejenuhan itu saya sangat setuju dan akan sampai pada titik itu sebenarnya. Tergantung ilmu, iman, amal kan gitu.
Ya. Kan itu 3 hal yang harus dimiliki: ilmu, iman, amal. Oke. 3 hal. Ketika imannya kuat karena memiliki ilmu, amal soleh dengan ilmu. Nah itu aja. Tentu kalau Islam ya agama Islam ilmunya gitu kan. Berarti nanti periode ketiga juga masih akan berlanjut ya? Ya kita berikhtiar lah. Semuanya sudah ditentukan qadarullah. Siapa yang 540 tidak menjadi anggota dewan, tetapi kan kuotanya 45, kan itu takdir Allah. Kita hanya berikhtiar, berdoa, Allah yang menentukan. Gitu kan. Semuanya kan pingin, kalau tidak pingin menjadi anggota dewan, jangan mencalonkan menjadi anggota DPRD. Kalau sudah mencalonkan berarti ada niatan, ada itikad gitu kan untuk menjadi anggota DPRD melalui pemilihan kan? Iya, karena memang dari politik itu memang harus siap menang kan. Jadi ada istilah lebih baik nyaris kalah dibanding nyaris menang. Nyaris berarti nggak menang kalau nyaris menang. Iya. Kalau strategi Kang Nan sebenarnya dalam situasi politik saat sekarang, apa yang tidak orang lakukan? Walaupun ini mah strategi ya, tapi bolehlah berbagi misalnya dengan sesuatu yang ada sebagian strategi yang saya lakukan misalnya. Kalau saya gitu kan, karena orang itu punya passion, punya minat, ya silahkan misalnya orang bisa, karena kan konsistensinya orang itu yang susah itu kan. Setuju sih. Konsistensinya, komitmennya gitu kan yang dibangun gitu kan. Kalau saya kan dari masjid ke masjid. Hari ini saya sudah di Cempaka Warna, sudah bersilaturahmi ikut pengajian saya. Tidak diundang, saya hadir sendiri. Saya ikut kegiatan mohon maaf kan murni, misalnya di Biker Subuhan. Saya murni saja sebagai jamaah, tidak meskipun melekat sebagai anggota DPR, tapi saya memposisikan bagaimana saya sebagai jamaah yang itu berjamaah untuk syiar itu kan, untuk memakmurkan masjid. Kembali ke passion, saya berkeyakinan itu setiap orang itu punya style, everyone has different style from the other. Setiap orang itu punya style yang berbeda dari orang lain. Tidak bisa Nan seperti Kang Hilman, ya Nan ya. Kang Hilman nggak bisa itu. Mau ditiru seperti apa nggak bisa. Itu originalitas yang dimiliki oleh setiap orang, kekhasan, keunikan, gitu kan. Tapi saya percaya sih kalau sama Kang Nan dengan apa yang disampaikan itu, karena kan berorganisasi gitu ya. Ya tadi misalnya di masyarakat terjun, itu percaya, itu saya percaya, dan pola itu mungkin tidak semua orang bisa lakukan kan sebenarnya, walaupun sederhana. Ya itu mah pilihan saja, dan itu kan konsistensi yang dibutuhkan. Itu kan merasa enjoy, nikmat kan susah itu mah. Seperti saya hobi Vespa kan, bagi orang yang tidak suka mah ngapain pakai Vespa juga gitu. Ribet-ribet gitu kan, bergetar, tapi kan karena saya hobi. Ya nikmati, jalani, syukuri apapun mau dan sebagainya karena hobi. Kan itu passion lah, susah kalau mengukur passion mah. Setiap orang punya itu mah. Makanya tadi di awal saya sebutkan Kang Nan itu nyentrik dari sisi isunya yang saya lihat gitu ya, suka hal-hal yang banyak tidak orang sukai tapi Kang Nan suka sebenarnya. Ada beberapa hal, ada beberapa hal itu. Ya punya jalan masing-masing lah bagi saya, punya ceruk pasar gitu loh. Untuk memilih Nan Suhelan kan nggak mungkin sama. Ada ceruk pasar gitu. Kang, bicara pemerintahan Kota Tasikmalaya hari ini kan sebentar lagi kita punya ini ya, pemimpin baru lah, muda, energik gitu misalnya. Akang melihat menerawangnya ke depan akan seperti apa nih pemerintahan Kota Tasik di kepemimpinan Fiman Diki, karena kan antara eksekutif dan legislatif tentu harus berkolaborasi, dan juga sebagai legislatif juga salah satu fungsinya adalah kontrol terhadap pemerintahan. Seperti apa? Ya karena dalam Undang-Undang 23 2014 ya normatifnya gitu kan, bahwasanya kita wali kota dan DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah, kan tidak bisa dilepaskan sebagai logam mata uang lah. Satu sisi nggak bisa dilogamkan. Jadi sebagai ayah dan ibu tentunya kita harus beringat sama-sama. Toh tujuannya kan untuk kesejahteraan masyarakat dengan metodologi yang dimiliki oleh wali kota gitu kan. Dan hari ini kan qadarullah, siapapun yang menjadi ya kita harus terima. Kemarin sudah selesai lah pesta demokrasinya, ya kita harus sambut itu loh dengan lapang dada, dengan legowo. Bagaimana kedepannya tentunya kan yang memilih itu menyimpan
harapan-harapan baru dengan perubahan-perubahan yang ada di Kota Tasikmalaya. Oke. Nanti tinggal lihat saja bagaimana janji-janji politiknya, visi dan misinya, janji-janji politiknya kalau bahasa di masyarakat. Nanti tinggal lihat saja keberpihakan terhadap masyarakat seperti apa gitu kan. Nanti kita lihat dengan program kegiatan yang diusung, yang diajukan, yang dilakukan oleh wali kota terpilih hari ini. Oke. Gitu kan. Tapi di masa transisi ini seperti apa Kang melihat apakah sudah berjalan dengan baik? Karena kan transisi saya pikir sekarang itu ya keuntungannya dalam artian dipegang PJ lah istilahnya. PJ kan dalam artian tentu tidak punya tanda kutip kepentingan. Dia hanya benar-benar, dan sekarang juga sudah terlihat sering berkegiatan bareng lah. Itu sebagai tanda baik atau biasa saja sebenarnya menurut? Kalau menurut saya contoh konkretnya melihat wali kota terpilih hari ini kan alhamdulillah hadir dalam Musrenbang Kecamatan. Itu kan luar biasa. Meskipun belum dilantik gitu kan, karena seseorang itu seperti DPRD kan ketika menjadi dewan itu dilantik kan ukurannya, dan habisnya kan dilantik. Itu dilantik meskipun sudah ada surat keputusan gitu kan. Tapi kan sumpah janjinya kan dalam undang-undang itu ketika dilantik habis masa jabatannya. Sudah ada supaya untuk mengharmonisasikan, mensinkronkan apa yang menjadi tema tahun di tahun 2006 kan sudah mengikuti lah, meskipun itu normatif, tapi kan ada itikat baik, ada niatan baik untuk bersilaturahmi, mengetahui terkait dengan Musrenbang Kecamatan, meskipun beliau paham lah terkait dengan Musrenbang karena sebagai anggota provinsi, tetapi kan suasananya lain ketika di kecamatan mah gitu kan. Itu kalau saya mah bagus lah melihatnya ketika bertemu pernah jadi paham bagaimana nanti menselaraskan ya terkait dengan janjinya, karena kan tidak lepas daripada astacitanya Prabowo, terus kan tidak bisa lepas dari RPJVN, rencana pembangunan jangka panjang nasional dari provinsi, dan panjang lah nanti kan RPJMD-nya, tidak bisa lepas rencana pembangunan jangka menengah daerahnya. Kalau normatifnya kan seperti itu, tidak bisa mimpi di siang bolong, tetapi harus ada keterkaitan. Harus ada irisan dengan provinsi, dengan pusat gitu kan. Tidak bisa. Makanya pasti terukur untuk visi misinya dan janji-janji politiknya, karena pasti melihat kepada itu, kepada rentetan-rentetan itu. Tidak bisa mak penduduk gitu loh, ujuk-ujuk plok, saya nggak bisa. Karena kan ada pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu provinsi dan pusat gitu kan. Kang, ini terkait situasi Kota Tasikmalaya saat ini, kan saya kira masih sangat ada banyak lah permasalahan yang menunggu sebenarnya dieksekusi oleh wali kota terpilih yang baru sekarang. Misalnya fenomena sosial, geng motor masih banyak, masalah lingkungan, kemudian banjir, kemudian hal-hal itu kan tidak lepas sebenarnya yang harus jadi perkembangan sebuah kota kan ya pasti seperti itu. Tapi kan harus diantisipasi. Akan melihatnya seperti apa tuh? Ya karena persoalan itu tentu gitu kan, karena kita hidup gitu kan terkait tadi dengan lingkungan, sampah dan sebagainya. Ini tantangan untuk ke depan wali kota terpilih. Mana yang menjadi skala prioritas, mana yang harus dibenahi dulu. Kan ada skala prioritas, mana ya yang urgent, yang emergency, yang untuk dilakukan gitu kan. Karena kan tidak mungkin bisa melakukan dengan membalikkan sebuah tangan, ada proses-proses kan ya. Ada terkait dengan regulasi dan sebagainya di pemerintahan gitu kan ya. Ya tinggal nanti misalnya 100 hari ke depan setelah dilantik kerjanya apa sih? Kalau hari-hari ini kan seperti itu, seperti di pusat. Ya kita minta aja apa skala prioritasnya, apa yang mau dilakukan itu kan. Karena pandangan pertama itu sangat menggoda. Selanjutnya terserah Anda gitu kan. Kang, terakhir, target ke depan itu akan seperti apa? Khusus bagi Kang Dan sendiri gitu. Sekarang kan memang udah duduk di Dewan 2 periode, luar biasa tuh pencapaian yang luar biasa. Apa yang target ke depan pribadi Kang Inan itu akan seperti apa sebenarnya? Ya tergantung kepercayaan masyarakat gitu ya. Kalau misalnya masih dipercaya, tentu kan tadi masih sehat, panjang umur, barokah, ya kita harus berikhtiar lagi gitu kan untuk bisa bermanfaat. Toh kalau ada peluang di luar legislatif kan bisa saja gitu, karena
puncaknya seorang politisi itu kan di eksekutif gitu kan. Tapi kan itu ada fase-fasenya gitu kan. Ada zamannya gitu kan, ada waktunya. Ada proses ada gitu. prosesnya. Ya tinggal yakin ketika itu sudah ada di lauh mahfuznya catatan yang terpelihara itulah Allah. Nggak bakalan bisa lah. Kalau bahasa saya mah kemarin saya serangan yang begitu luar biasa misalnya ke saya, tetapi yakin dah. Manya abis nyarios kieu kok bahasa Sunda teh. Manya katangtosan Allah tiasa robi ku carosan jalmi. Kan nggak bisa. Iya. Dah hidup mah like and dislike gitu kan ya. Udah ada kehidupan seperti itu. Tidak mungkin bisa membahagiakan orang, menyenangkan orang, tidak mungkin bisa memberikan manfaat untuk semua orang karena memiliki keterbatasan. Tapi kan yang penting punya niatan baik. Dengan apa? Hari ini saya sudah melakukan silaturahmi ke masjid, dari masjid ke masjid, gitu kan. Itu tidak diundang saya posisinya. Itu kan itikat bagi saya, itu itikat baik. Niatan baik saya setelah dilantik gitu kan. Jadi berarti mengalir saja. Mengalir saja saya. Karena itu rezeki bagi saya, ketemu dengan orang, lebih luasnya konstituen dengan masyarakat itu rezeki. Karena rezeki itu bukan hasilnya nominal, tapi bisa bertemu, bersilaturahmi itu rezeki bagi saya. Ya, karena sebenarnya mana dari menjadi seorang anggota dewan itu ya. Masyarakat, tahu kondisi masyarakat, terjun berorganisasi. Ya tergantung masyarakatnya, kan perspektifnya, cara pandangnya berbeda. Nah itu. Ya silahkan saja kalau saya seperti ini. Itu memahami dah saya juga masyarakat dulunya, merasakan gitu loh. Bagaimana ya tadi ketua PUNDA pernah, jadi ketua RW pernah, jadi kepala sekolah madrasah TKTP ADTH 10 tahun pernah. Kan merasakan, saya mah tidak ujug-ujug gitu loh ke DPR. Itu mohon maaf gitu kan kalau saya bilang itu tadi tidak berangkat dari ruang yang hampa, ruang yang kosong, tetapi dalam ruang yang isi, karena ada aktivitas-aktivitas, ada gerakan-gerakan yang dilakukan yang mendorong saya untuk mencalonkan. Dan itu yang disebut dengan kiprah itu tadi ya? Ya, betul. Oke. Tidak terasa waktu sudah habis. Siap, Kang Enan, terima kasih atas inspirasinya. Siap, sama-sama. Ini semoga kan bisa obrolan sederhana tapi bisa memberikan inspirasi untuk pemirsa di rumah. Saya Hilmi Pramudia, mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.